Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya? Baik-baik semuanya, puji Tuhan. Baik, pada siang hari ini gereja kita dalam bulan Juli ini ada dalam sebuah topik yang judulnya itu adalah attitude dan obedience, ya sikap dan ketaatan. Dan hari ini judul khotbah saya, boleh tampilkan slide-nya adalah attitude for all generation, ya for all generation. Jadi memang fokus saya nanti akan lebih banyak ke generasi muda, ke anak-anak muda. Ya, karena memang fokusnya adalah ke bulan anak dan bulan generasi muda, Juli dan Agustus ini. Tapi tentu nanti juga saya akan singgung bagaimana peran generasi yang lebih senior. Ya supaya adil gitu ya, yang muda juga yang senior. Nah Bapak Ibu, kenapa saya berikan judul Attitude for All Generation dan saya berikan gambar mercusuar? Karena menurut saya dalam hidup ini ada beberapa sikap yang memang itu abadi. Sikap yang sifatnya itu prinsip, tidak pernah terubah, tidak pernah dikekang oleh waktu. Makanya saya berikan judul sikap yang berlaku buat semua generasi. Bukan cuma generasi muda, tapi juga generasi, semua generasi. Makanya saya berikan gambar mercusuar. Apapun yang terjadi, sikap ini menjadi nilai yang abadi, everlasting. Nah, tapi memang fokus saya utamanya hari ini kepada generasi muda. Bapak Ibu, saya akan mulai dulu dengan sebuah pendahuluan. Bapak Ibu, dalam dunia akademisi, yang namanya generasi itu dibagi menjadi beberapa kelompok, beberapa kategori. Ya supaya gampang memilah-milahnya. Boleh tampilkan slide-nya? Jadi ini ada beberapa kelompok generasi yang saat ini banyak beredar ya di internet dimanapun. Boleh ditampilkan slide-nya? Nah, saya yang sudah ada biasanya dibagi menjadi 5 kelompok ya. Kelompok yang pertama itu namanya generasi baby boomers yang lahirnya itu dari tahun 1946 sampai 1964. Ini generasi baby boomers. Ada generasi X, itu adalah yang lahirnya itu tahun 64 sampai tahun 80, itu generasi X. Lalu ada generasi Y atau disebutannya generasi milenial bahasa lainnya. Itu adalah yang lahirnya tahun 81 sampai tahun 96, itu generasi milenial Y. Ada lagi generasi Z, itu yang lahirnya tahun 97 sampai 2012, itu generasi Z. Dan yang saat ini itu namanya generasi Alpha, yang lahirnya itu dari tahun 2013 sampai tahun sekarang ya, yang lahir sampai sekarang itu namanya generasi Alpha. Nah, saya tergoda sebetulnya untuk minta Bapak Ibu angkat tangan. Siapa yang masuk generasi boomer gitu ya. Siapa yang termasuk generasi, cuman gak enak hati ya, udah gak usah lah ya. Bapak Ibu nilai aja, Bapak Ibu lahirnya di tahun berapa, ya berarti Bapak Ibu ada di generasi itu. Tapi saya membuat pengakuan, kalau saya mah generasi X. Kalau saya tidak memberikan tahunnya berapa, tapi saya generasi X. Meskipun wajahnya generasi Z. Amin. Terima kasih buat amin ya. Nah fokus saya pada hari ini, fokus saya itu adalah ke generasi Z. Boleh lihat lagi tampilkan slide-nya. Generasi Z yang menjadi fokus saya. Berarti ini adalah orang-orang yang usianya dari 12 tahun sampai 27 tahun. Ya, 12 tahun sampai 27 tahun. Nah Bapak Ibu, kenapa saya pilih generasi Z ini sebagai generasi muda yang menjadi fokus? Karena ada beberapa data yang menarik tentang generasi Z ini. Saya tampilkan ya beberapa datanya. Kenapa ini menjadi generasi yang sangat menarik. Bapak Ibu, saya ambil sumber data saya dari penelitian yang diadakan oleh IDN Research Institute. Dia mengeluarkan sebuah report, Bapak Ibu nanti bisa cek di Google, ini umum kok di Google bisa download secara free. Judulnya itu adalah Indonesia Gen Z Report 2024. Tapi ini diadakan di tahun 2023, dari tanggal 29 Mei sampai 9 Juli, kurang lebih tahun lalu ya. Respondennya jumlahnya kurang lebih 600 orang dari 10 kota di Indonesia. Dan kotanya tentu saja kota-kota besar kayak Jakarta, Bandung dan lain sebagainya. Saya ambil sumber data ini dari riset ini, hasil riset ini. Nah berdasarkan riset ini Bapak Ibu, saat ini tahun 2023 diperkirakan jumlah penduduk Indonesia itu sekitar 280 juta. Jumlah penduduk Indonesia tahun 2023. Dari 280 juta ternyata sekitar 198 juta atau kita bulatkan 200 juta itu adalah usia produktif. Yaitu usianya dari 15 tahun sampai 64 tahun. Jadi sekitar 70% penduduk Indonesia itu usianya usia produktif. Nah ini sebetulnya menjadi kekuatan bangsa kita Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sering dengarkan Pak Jokowi bilang nanti tahun 2024 Indonesia masuk ke dalam masa keemasan. Ya sebetulnya ini karena begitu banyak usia produktif Indonesia dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain. Nah ini ya, jadi sekitar 200 juta dalam usia produktif. Nah dari 200 juta itu yang Gen Z usianya dari 12 sampai 27 tahun, ya itu jumlahnya sekitar 70 juta. Gen Z disebut sebagai generasi kedua terbesar
dalam usia produktif di bangsa Indonesia. Ini menurut riset yang tadi. Kalau menurut Badan Pusat Statistik, BPS, bahkan disebutkan Gen Z ini adalah generasi paling besar, mayoritas. Di mana jumlah usia produktifnya paling besar menurut BPS, Badan Pusat Statistik. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya, di tahun 2030 nanti, 6 tahun dari sekarang, itu yang namanya Gen Z akan punya komposisi 30% dari usia produktifnya bangsa kita. Nah Bapak Ibu, ini menurut saya sebuah data yang perlu kita perhatikan. Jadi tahun 2030, Bapak Ibu siap-siap yang namanya Gen Z, dalam tanda petik, mereka lah penguasa masa produktif tenaga kerja di Indonesia. Melihat kenyataan ini, bukan cuma perusahaan yang harus waspada, tapi juga gereja. Kita harus melakukan sesuatu mengantisipasi. Karena nanti mayoritas adalah Gen Z yang ada dalam dunia pekerjaan. Ini kalau Bapak Ibu dalam perusahaan, apalagi bidang HRD, ini menjadi sebuah hal yang harus diwaspadai. Karena nanti tenaga kerja banyaknya itu adalah Gen Z. Dan Gen Z punya ciri yang berbeda daripada generasi-generasi yang sebelumnya. Mari saya berikan beberapa ciri dari Gen Z yang berbeda dari generasi yang sebelumnya. Bapak Ibu boleh lihat slide-nya? Saya coba pilih 3 generasi saja, dari generasi X, generasi Y, dan generasi Z. Oke. Dan saya akan tampilkan perbedaan dalam 3 poin utama. Yang pertamanya itu perbedaan dalam adaptasi teknologi. Yang kedua itu gaya komunikasi. Nah yang ketiga yang sangat penting, value, nilai sosial yang dianut oleh berbagai generasi ini. Sangat berbeda. Dan Bapak Ibu harus tahu ini. Karena ingat ya, 2030 mereka menjadi generasi yang mayoritas. Kita mulai dulu dari adaptasi teknologi. Kalau yang namanya Gen Z, Gen X sama seperti saya, itu adalah generasi awal-awal pengguna yang namanya komputer, maupun ponsel. Bapak Ibu saya masih ingat waktu saya SMP atau SMA, mungkin beberapa dari Bapak Ibu juga ngalamin. Waktu itu saya hobi banget ngoprek-ngoprek yang namanya PC, personal komputer. Dan waktu itu prosesor itu baru Intel. Intelnya Intel 486, ada yang ingat? Tolong anggulkan kepala yang mengalami supaya saya tidak merasa sendiri, oke. 486 masih Lotus, masih zamannya DOS, baru-baru muncul Intel. Oh ya bener-bener, nah berarti ngaku ya. 1, 2, 3 dan segala macam. Nah itu Gen X sama kayak saya nih, pengguna awal-awal. Tapi yang namanya kaum milenial, generasi Y atau Y, itu tumbuh dengan internet dan media sosial. Tapi Gen Z itu udah natif. Natif itu berarti sudah mahir, sudah jago dari sejak dia kecil. Bapak Ibu mungkin mengalami ya, anak-anak kita usia 2 tahun lah, bahkan kurang dari itu, dikasih gadget, udah gak usah diajarin, mereka udah bisa. Natif, mereka berkembangnya dalam kondisi digital. Semuanya cepat, semuanya instan. Ini perbedaan, ya perlu yang kita ketahui. Yang kedua gaya komunikasinya, kalau generasi X itu lebih suka komunikasinya tetap wajah. Formal, face to face, ngomong lebih enak, langsung lebih enak. Kalau generasi Y itu lebih suka komunikasinya sudah mulai ke digital. Mungkin ke email, ya informal boleh, formal boleh, dia fleksibel. Tapi Gen Z lebih suka menggunakan pesannya itu secara digital. Pakai WA kah? Males kalau dia suruh telepon tuh males. Sungkan, gak tahu gimana, pokoknya males aja. Pokoknya udahlah WA aja atau DM di IG. Nah itu gaya komunikasinya Gen Z. Ya Bapak Ibu. Yang terakhir value, nah ini penting. Kalau yang namanya Gen X, saya ini, itu masih menganut nilai-nilai tradisional. Menghormati otoritas. Sopan santun, ikatan keluarganya masih kencang. Bapak Ibu saya ingat gak pernah lupa, saya lahir dan besar di kota Sukabumi, Jawa Barat, gak jauh dari sini. Itu dari kecil itu diajarin sama orang tua atau sama guru ya. Kamu kalau lewat, ada orang lagi nongkrong-nongkrong, siapapun dia, apalagi usianya lebih tua, lebih dewasa. Jangan lupa harus bilang begini, punten. Bapak Ibu diajarin gak kayak gitu. Sampai sekarang nempel loh saya. Selalu begini meskipun mungkin gak ngomong punten, tapi ya begini, permisi gitu. Gak tahu kalau Gen Z sekarang gimana, diajarin gak? Mungkin lewat pakai handphone aja gini. Mungkin sekarang gak tahu ya. Jadi beda Bapak Ibu. Memang kalau saya dulu ya diajarnya begitu. Kalau generasi Y, milenial itu nilai-nilai sudah mulai modern. Ya mulai modern. Tapi Gen Z, wah itu udah sangat modern. Mereka kelimpahan banyak informasi dari internet, dari digital. Wah dapat informasi. Sekarang zaman keadilan sosial harus adil. Sekarang zaman yang namanya healing. Apa-apa mesti healing. Keseimbangan emosi. Wah itu mereka semua dapat hal yang seperti itu. Value-value yang mereka pegang. Lain dengan kita. Lain dengan saya paling enggak ya Bapak Ibu ya. Nah ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ciri-ciri dari yang namanya Gen Z. Boleh lihat lagi slide-nya. Kalau ini bentuknya tulisan ya. Tulisan. Nah saya punya 2 video. Supaya lebih menekankan Bapak Ibu lebih lihat karakteristik yang namanya Gen Z ini.
Saya tahu tidak semua Gen Z seperti ini. Jadi Bapak Ibu apalagi yang muda ya, tenang aja. Ini cuma contoh aja. Ya jangan merasa gimana-gimana. Tapi kenyataannya mungkin banyak yang seperti ini. Boleh disiapkan videonya? Video yang pertama, ini contoh yang pertama, nanti kita masuk ke video yang kedua. Boleh diputarkan video yang pertama? Masa gue disuruh kerja Suaranya bisa dikencengkan? dari Senin sampai Jumat. Parah banget kan? Habiskan cutimu sebelum bisa. Enggak deh. Kerja di situ nggak baik buat mental health gue. Parah banget kantor gue, nggak ada beanbagnya. WC-nya nggak estetik, Jir. Nggak bisa diupload di TikTok. WC penting buat Aneh TikTok. banget kantor gue. Masa nggak ada jajanan gratis kayak kantor-kantor orang-orang di TikTok? Gue nggak merasakan keadilan di kantor gue. Masa gaji atasan gue beda sama gue? Toksik banget kantor gue, orang-orangnya kerja Kudu sama mulu. gajinya. Gue butuh waktu buat healing. Kayaknya ini emang panggilan semesta untuk memulai karir gue sebagai life coach. Kantor gue nggak layak dapetin gue. Lo tahu kan, Steve Jobs juga pernah dipecat. Nah, sebentar ya, video yang kedua sebentar. Ya inilah beberapa karakteristiknya. Jadi kalau di-push sedikit, disuruh kerja sedikit, wah ini nggak bener nih kantor nih. Perlu healing, nggak bener nih. Yang tadi lebih lucu ya, masa gaji atasan gue sama gue beda? Ya bukannya harusnya beda gitu, masa sama sih? Ya ini cirinya. Mari kita lihat video yang kedua. Video yang kedua ini mungkin sebuah iklan ya, tapi lucu juga. Boleh diputarkan video yang kedua? Sorry ya hari ini gue meeting pagi-pagi karena emang udah dikejar banget sama deadline. Kemarin ada anak baru, siapa ya namanya ya? Aku sih, Tessa ya. Lu boleh tunjukin desain. Ini perusahaan arsitektur ya, arsitek. Oke, Ci, coba presentasinya. Dia presentasi market. Jadi ini hasil desain kamar yang udah coba aku desain. Ini Desain market warna arsitektur. temboknya ngikutin sesuai. Sorry ya gue stop ya. Itu lu lagi bikin apa ya? Desain kamera sih. Lu desain pakai itu. Iya sih. Lu tau gak sih ini firm apa? Desain arsitektur. Benar, tapi gini ya. Bell Design Studio, kita itu udah mempertahankan reputasi kita. Kita tuh udah desain untuk brand-brand besar di Indonesia dan Singapura. Kita pegang arsitektur, interior, advertisement. Lu gak malu bawa kayak gituan buat klien-klien kita? Gue ngebangun perusahaan ini nggak buat di... Ini anak magang ya, sama anak intern. intern sih jujur. Gini aja deh, yang kemarin hiring sama anak baru ini, Tessa, nanti ngomong sama gue ya. Nah ini contoh video yang kedua. Ya ini juga ya Gen Z itu maunya gampang, cepet, nggak mau susah, nggak mau repot. Ya generasi instan. Yang paling menohok kalau Bapak Ibu tadi perhatikan, si intern itu, anak magang itu, dia pakai kalung salib lagi. Jadi kita yang bukan Gen Z juga ngerasa malu gitu. Tapi saya yakin di sini nggak ada ya. Ini cuma contoh aja. Karakteristik Gen Z itu seperti ini. Memang tidak semua, tapi banyak juga yang seperti ini. Bapak Ibu mungkin yang di perusahaan punya bawahan Gen Z atau mungkin orang HRD, mungkin tahu juga yang seperti ini juga banyak. Jadi Bapak Ibu, memang Gen Z itu adalah mayoritas dalam usia produktif. Tapi kok kayaknya ada sesuatu yang kurang dari Gen Z ini ya. Sesuatu yang kayaknya missing gitu, sesuatu yang kayaknya hilang. Dan itu sebabnya kenapa meskipun Gen Z adalah usia produktif yang cukup besar, tapi data membuktikan begini. Boleh lagi slide-nya? Bapak Ibu, ini data bulan Mei 2024. Jadi kurang lebih 1,5 bulan yang lalu, dibilang di CNN 9,8 juta alias 10 juta lah ya kita bulatkan, itu Gen Z tuh nganggur. Atau kalau enggak dia paling sedang mencari pekerjaan. Bayangkan loh, 10 juta nganggur. Meskipun Gen Z itu orang yang fasih secara digital, enggak ada isu dengan digitalisasi cepat, tapi kok bisa dia nganggur? Kalau saya balikan ke data ini, dari 70 juta Gen Z yang saat ini ada usia produktif, ternyata kurang lebih 15% yang saat ini Gen Z kesulitan mencari pekerjaan. Ya, sedang mencari pekerjaan atau bahasa yang lebih sehari-harinya adalah sedang menganggur karena mereka sedang mencari pekerjaan. Nah Bapak Ibu, inilah situasinya. Di mana ada sesuatu yang salah dari Gen Z, masalah yang serius yang ternyata mereka sulit Bapak Ibu. Nah ini pendahuluannya di awal ya, saya bisa bicara panjang lebar tentang Gen Z ini. Tapi ini sebagai pendahuluan bahwa inilah karakteristik generasi muda. Nah sekarang pertanyaannya, oh saya termasuk Gen Z Pak. Lalu apa yang mesti saya lakukan? Nah apa yang perlu Gen Z lakukan? Nanti kita bahas ya, termasuk generasi senior. Milenial kah, generasi Y kah, apakah generasi X kah, atau generasi baby boomer. Apa yang perlu kita lakukan? Membantu mereka. Apalagi Gen Z itu adalah anak-anak Tuhan. Ada di gereja. Jangan sampai kayak tadi, kalungnya kalung salib, tapi kualitas pekerjaannya sangat memalukan. Nah apa yang perlu kita lakukan sebagai senior? Oke? Bapak Ibu, khususnya generasi muda, saya akan mulai dulu dengan sebuah kata yang penting. Namanya attitude.
attitude, sebuah sikap itu sangat penting. Oke, perhatikan ya anak muda ya, saya akan berikan sebuah simulasi untuk menunjukkan betapa pentingnya yang namanya attitude itu, sebuah sikap. Misalnya di perusahaan ada 2 orang karyawan, sebut saja si A dan si B. Oke, si A dan si B. Misalnya ada atasan, atasannya bilang kepada si B, atasannya bilang begini, misalkan saya atasannya. B, saya mau minta tolong ke kamu B. Saya tahu sih ini sebetulnya di luar dari job desk kamu. Ini gak ada di skup job desk kamu. Makanya saya minta tolong. Tapi saya yakin banget kamu bisa melakukan ini. Jadi tolong ini ya, tolong selesaikan pekerjaan ini. Ya saya minta tolong buat kamu. Gimana menurut kamu nih? Ini pekerjaannya. Saya si B ya, lihat sikapnya ya. Si B bilang begini, waktu dapat dari bosnya. Pak, kerjaan lagi Pak. Menurut Bapak saya kurang kerjaan ya Pak ya. Saya tuh udah suka lembur-lembur Pak setiap hari. Ini ditambah lagi kerjaan yang di luar dari skup pekerjaan saya Pak. Bapak, ya udah Bapak kapan mau selesainya kapan? 2 hari lagi. Ya udah deh Pak, coba saya kerjaannya Pak ya. Kerjakanlah di sela-sela waktu yang ada. Tapi saya usahakan tapi gak janji ya Pak. Semoga 2 hari selesai. Itu si B. Oke. Si A misalnya mendapatkan tugas yang sama dari atasannya. Tapi si A responnya begini. Oke Pak, saya sebetulnya cukup sibuk Pak. Tapi terima kasih buat kepercayaannya. Saya tahu ini sebuah kepercayaan. Saya akan coba usahakan sebaik-baiknya ya. Bapak kapan butuhnya? Kurang lebih 2 hari lagi. Oke Pak, siap Pak. Saya usahakan sebaik-baiknya. 2 hari lagi saya akan kembali ke Bapak dengan menyelesaikan tugas ini. Terima kasih ya Pak ya. Oke, ini si B, ini si A. Kalau Bapak Ibu jadi saya sebagai atasan. Melihat respon dari si B dan respon dari si A. Sikap dari si B, sikap dari si A. Yang nempel dalam benak Bapak Ibu berarti si B itu gimana? Attitude-nya kurang baik. Si A attitude-nya baik. Oke, perhatikan ya. Saya sebagai atasan, waktu memberikan tugas, saya belum melihat hasil tugasnya. Karena saya minta lagi 2 hari lagi selesai, betul? Saya belum melihat hasil tugasnya loh. Tapi saya sudah bisa melihat bagaimana sikap dari mereka berdua. Paham maksud saya? Sikapnya sudah bisa saya lihat, hasilnya belum ada. Tapi saya nempel dalam benak saya, si B responnya kurang bagus, si A responnya bagus. 2 hari lagi misalnya si B kasih hasilnya, bagus. Si A kasih hasilnya, sedikit kurang bagus daripada si B, sedikit kurang bagus. Lebih bagusan si B daripada si A. Tapi saya sebagai atasan tetap menganggap yang bagus yang mana? Si A, bagaimanapun yang namanya attitude itu lebih nempel daripada hasil pekerjaan. Jadi saya sebagai atasan lain kali kalau ada pekerjaan tambahan atau saya pengen mempromosikan orang, saya cenderung akan mempromosikan si A daripada si B. Nangkep maksud saya Bapak Ibu ya? Nah Bapak Ibu yang ada di kantor perhatikan baik-baik. Kalau seorang atasan meminta bantuan pekerjaan kepada anak buahnya, apalagi pekerjaannya pekerjaan tambahan di luar dari job desk, sebetulnya si atasan, satu, dia kalau mau dia bisa kerjakan sendiri. Ini hal yang sederhana buat dia. Yang kedua, sebetulnya bukan hasil yang dia cari. Yang dia cari adalah bagaimana sikap anak buahnya waktu diberikan pekerjaan. Itu yang dia sedang cari. Sebetulnya itu adalah tes buat anak buahnya. Masalah kerjaan hasilnya nomor 2, kalaupun hasil si A tadi ya. Kalaupun hasil si A tadi kurang bagus, saya bisa perbaiki kok dengan mudah. Karena saya udah bisa juga sebetulnya. Tapi buat saya respon, attitude, sikap dari si A itu lebih baik daripada si B. Makanya Bapak Ibu, yang namanya Zig Ziglar, boleh lihat slide-nya. Seorang motivator yang sangat terkenal, dia suatu hari pernah bilang begini. Your attitude, not your aptitude, will determine your altitude. Sikap Anda, bukan kemampuan Anda yang akan menentukan ketinggian Anda. Your attitude, not your aptitude, will determine your altitude. Anak muda, perhatikan ini baik-baik. Attitude sangat penting, bahkan melabuhi dari yang namanya kemampuan. Oke, nah sekarang mari kita lihat contoh di Alkitab. Bagaimana generasi muda menghargai generasi yang senior dan bagaimana generasi senior bisa mendukung yang namanya generasi muda. Kita ambil contoh Musa dan Yosua. Musa adalah perwakilan generasi senior, ya. Yang namanya Yosua perwakilan dari generasi muda. Bapak Ibu memang kalau ditanya perbedaan usia antara Musa dengan Yosua memang gak ada yang
tidak diketahui secara pasti gitu Bapak Ibu ya. Tapi banyak orang yang bilang pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir diperkirakan usia Musa itu 80 tahun, Musa. Yosua itu usianya 40 tahun. Jadi ada perbedaan kurang lebih 40 tahun. Perbedaan usia antara Musa dengan yang namanya Yosua. Ya kurang lebih kayak perbedaan Gen X sama Gen Z lah ya. Kurang lebih 30 sampai 40 tahunan. Nah Bapak Ibu harus sadar juga Musa dengan Yosua itu punya perbedaan karakteristik. Ada perbedaan gap, ada perbedaan generasi di antara mereka berdua. Dan mereka berdua ada dalam sifat-sifat yang berbeda-beda. Mari kita tunjukkan dulu ya. Perbedaan karakteristik atau sifat antara Musa dengan Yosua. Biar Bapak Ibu tahu nanti bagaimana mereka saling mendukung. Ini beberapa perbedaannya antara Musa dengan Yosua. Saya sudah buatkan listnya. Saya fokus kepada 4 poin utama. Perbedaan gaya kepemimpinan. Perbedaan sikap menghadapi tantangan, perbedaan dalam gaya interaksi dengan orang, dan perbedaan pengaruh latar belakang pribadi antara Musa dengan Yosua. Mereka berdua sangat berbeda, dididik dengan cara yang berbeda. Oke, yang pertama dulu ya, gaya kepemimpinan. Apa bedanya Musa dengan Yosua? Musa seringkali gaya kepemimpinannya adalah lebih berhati-hati, kontemplatif. Ya apa-apa tanya Tuhan dulu, apa-apa gini, bukan berarti itu salah ya. Cuman dia lebih cenderung banyak merenung dulu, berpikir lebih dalam dulu. Kalau Yosua lebih berani dan tegas, cepat. Fokus kepada tindakan dan penaklukan, itu gaya kepemimpinan Yosua dengan Musa bedanya. Sikap menghadapi tantangan, kalau Musa cenderung awalnya ragu-ragu. Bapak Ibu masih ingat cerita Musa waktu diminta oleh Tuhan membebaskan Israel? Apa jawabannya? Jangan saya nggak fasih lidah. Ya kan, saya mesti dibantu sama Harun. Itu jawaban Musa. Tapi kalau jawaban Yosua, siapa yang mau mengintai tanah Kanaan? 12 orang. Begitu pulang, yang lainnya bilang jelek, hanya Yosua dengan Kaleb yang bilang, enggak, tanah Kanaan tanah yang subur. Dia berani, percaya diri, berani mengambil resiko, risk taker orangnya begitu ya. Sikap menghadapi tantangan. Gaya interaksi dengan orang, kalau Yosua lebih mediator. Bapak Ibu ingat waktu di Israel, kalau ada orang kesulitan, orang sedang mencari pertimbangan, datang kepada Musa. Musa nanti berdoa sama Tuhan, kasih jawaban. Kalau Yosua sifatnya lebih motivator gitu, penyemangat. Ayo serang, ayo maju. Nah itu namanya Yosua. Jadi beda Bapak Ibu antara Musa dengan Yosua. Satu lagi, pengaruh latar belakang. Ingat, Musa dibesarkan dalam keluarga kerajaan. Masih ingat? Dia diambil oleh istri dari Firaun dan dia dibesarkan di kerajaan. Jadi memang dia itu lebih intelek. Lebih sopan karena dibesarkan di keluarga kerajaan. Itu Musa, lebih diplomatis, lebih halus. Tapi Yosua dia dibesarkan atau dilahirkan bahkan bukan di keluarga kerajaan, di lapangan. Ya di tenda-tenda Israel, di mana dalam tekanan penjajahan, makanya keras, hidupnya keras. Lebih lebih militan, lebih gercep gitu Bapak Ibu. Itu namanya Yosua. Jadi antara Musa dengan Yosua sangat berbeda. Seperti kita dengan Gen Z, seperti saya. Gen X dengan Gen Z. Berbeda situasi. Oke. Singkatnya kalau Musa itu adalah lebih kalem. Ya, lebih santai. Enggak buru-buru. Kalau Yosua lebih gercep. Lebih cepat itu Yosua. Kalau bahasa psikologinya Musa itu introvert. Yosua itu extrovert. Wah, tampil maju ke depan tuh Yosua. Kalau Musa diam dulu. Gitu. Lebih kalem, lebih introvert kalau zaman sekarang. Jadi memang ada perbedaan di antara kedua mereka juga. Nah sekarang mari kita lihat ya, bagaimana sikap Yosua terhadap Musa dan bagaimana sikap Musa terhadap Yosua. Oke, saya ambil dari kisah sebuah Alkitab yang sangat menarik. Luar biasa banyak pembelajaran rohani dari ayat ini. Mari kita lihat ya, boleh lihat slide-nya. Kejadian 17, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13. Oke, Kejadian. Keluaran 17, 8 sampai 13. Demikian ayat firman Tuhan. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku, Musa, akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Itu kata Musa kepada Yosua. Oke, nanti kita bahas. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya. Dan berperang melawan orang Amalek. Tapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Maka terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya,
lebih kuatlah Israel. Tapi apabila dia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, karena kan ya begini-begini seharian ya, ya. Begini-begini, sebab itu mereka mengambil sebuah batu disuruh duduk, jadi awalnya mungkin berdiri, ini Musa itu. Lalu Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, jadi satu sisi Harun mungkin kanan, Hurnya kiri gitu ya. Seorang di sisi yang satu dan seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Jadi perangnya itu dari pagi sampai terbenam mataharinya. Jadi seharian, gak sempat makan nih, apalagi bobo siang, enggak. Jadi dia perang terus nih. Ke-13, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Wah, ini ayat sangat luar biasa. Banyak pembelajaran rohani, tapi mari kita batasi ya. Bagaimana respon Yosua sebagai generasi muda kepada Musa. Nanti kita lihat Musa kepada Yosua. Baik, satu hal dulu yang mesti Anda perhatikan. Mari kita lihat sikap Yosua, attitude Yosua kepada Musa. Sebagai informasi buat Bapak Ibu, sebelum kejadian ini, yang namanya Yosua itu hanya abdinya Musa. Mari kita lihat ayatnya. Bilangan 11 ayat yang ke-28. Ini sebelum kejadian yang tadi ya. Demikian firman Tuhan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa. Bapak Ibu harus tahuin dulu. Kenapa? Penting. Berarti yang namanya Yosua itu bukan tentara. Yosua itu pelayannya Musa. Saya nggak tahu, mungkin dia bisa berperang juga kali. Ya mungkin, saya nggak tahu. Mungkin bisa juga, main pedang mungkin bisa juga. Tapi job desk-nya utamanya dia adalah pelayan. Mungkin sehari-hari itu disuruh begini. Yos, ambilin dokumen itu misalnya. Yos, tolong ambilin makanan gitu. Yos, pegel, pijitin misalnya. Mungkin kayak gitu. Jadi nggak pernah berperang, ini namanya Yosua ini. Tapi suatu hari, Bapak Ibu boleh lihat slide-nya. Suatu hari Musa bilang gini kepada Musa bilang begini kepada Yosua. Demikian firman Tuhan. Boleh lihat slide-nya? Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Lalu keluarlah berperang. Selama ini cuma jadi abdi Musa. Melayani Musa hal-hal yang mungkin cuma administrasi. Gak ada hubungannya sama perang. Suatu hari dia bilang gini ke Yosua. Perintah awalnya itu udah luar biasa. Yosua, pilih. Jadi yang memilih jenderal, memilih orang-orang untuk berperang adalah Yosua, bukan Musa. Lalu Musa bilang begini, setelah itu kamu perang. Sesuatu di luar jadi job desk-nya Yosua. Tapi yang menarik, Musa bilang gini, besok aku bukan ikutan perang. Enggak, aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Oke, Bapak Ibu, kalau kita membaca firman Tuhan, kita tuh harus membayangkan. Coba Anda bayangkan jadi Yosua. Yang selama ini adalah abdi Musa, bukan tentara. Suatu hari Bapak Ibu diminta oleh Musa untuk memilih orang dan untuk berperang. Amalek itu bukan lawan ece-ece. Amalek itu musuh bebuyutannya Israel. Di mana mereka itu saling mengalahkan. Kadang-kadang menang Israel, kadang-kadang menang Amalek. Jadi ini bukan lawan ece-ece ini lawan serius. Kalau zaman sekarang mungkin US dengan Amerika gitu ya Bapak Ibu. Ya, ini seimbang nih. Nah suatu hari Musa bilang kamu harus berperang. Bapak Ibu kebayang? Dan yang menarik Musa bilangnya begini, aku nanti ke bukit. Bukan berdoa tapi megang tongkat. Paling enggak kita berharap dah. Ya Musa kalau mau ke bukit mah ke bukit aja. Tapi berdoa atuh di bukit. Masa kita gak didoain? Masa cuma pegang tongkat doang? Musa bilang dia gak berdoa loh. Dia pegang tongkat di bukit. Jadi seolah gini Bapak Ibu misalkan Bapak Ibu datang kepada saya. Pak Andi tolong doain saya. Oke siap. Tapi saya cuma megang Alkitab. Udah amin. Mana doanya? Ini saya pegang Alkitab. Gimana Bapak Ibu? Paham ya? Jadi gak ada doa. Kalau doa mending. Ini gak ada doa. Tapi Musa pergi ke bukit. Kalau saya kasih analogi dalam dunia zaman sekarang ya, zaman now ya. Misalkan begini, saya punya anak buah, saya Gen X ya, atasan yang punya perusahaan. Saya bilang sama anak buah saya, besok ada presentasi besar di klien, di calon klien. Silahkan kamu pilih siapa, kamu saya utus untuk presentasi ke klien. Pilih siapapun teman yang kamu mau ajak. Dan kamu bikin bahan presentasinya, terserah. Saya besok akan ke puncak. Ikutan training saham online.
Kamu yang presentasi sama teman kamu siapapun itu, bahan presentasinya kamu yang buat. Kalau Bapak Ibu jadi orang itu, bagaimana? Ini atasan gimana sih? Ya enggak, ini enggak benar punya nih. Kayak yang tadi kan, enggak benar, ini enggak adil. Masa dia enak-enakan liburan di puncak sambil ikutan training saham, saya yang mesti begini. Betul enggak? Tapi Anda mesti lihat bagaimana respon Yosua. Yosua bilangnya begini, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya. Sebuah respon yang excellent. Saya tidak melihat, tidak membaca di sini, Yosua protes. Enak aja, kamu cuma ke bukit pegang tongkat, saya berperang. Enak aja. Perang ini, Musa ini tuh perang loh. Kalau keberet, pisau itu berdarah. Kalau ketusuk itu bisa mati. Tapi kamu enak-enakan aja ke atas. Saya nggak melihat Yosua bilang begitu. Saya nggak lihat Yosua protes, ngomel-ngomel, mengeluh enggak. Dia cuma begini. Yosua melakukan apa yang diperintahkan Musa. Boleh lihat slide-nya. Itu adalah menurut saya sebuah respon yang excellent. Sebuah respon yang luar biasa dari seorang anak muda dapat perintah dari seniornya. Ini respon yang luar biasa. Nah pertanyaannya, kenapa Yosua bisa berespon seperti ini? Ini kan pertanyaannya. Berarti ada sebuah sikap, ada attitude yang dimiliki oleh Yosua sehingga dia bisa berespon seperti ini. Oke, saya punya 3 sikap, attitude. Yang menurut saya ini adalah sikap yang tadi saya bilang, mercusuar, everlasting, abadi, berlaku buat semua generasi. Sikap yang pertama dari Yosua menurut saya adalah ini, punya rasa hormat. Punya rasa hormat. Meskipun perintah dari Musa sulit dilakukan, tapi Yosua tahu ini yang kasih perintah itu Musa, seorang senior, seorang yang berjasa buat bangsa Israel. Ya kan? Jadi yang pertama yang dimiliki oleh Yosua adalah sebuah sikap yang namanya itu adalah rasa hormat. Sekarang banyak anak muda yang melupakan rasa hormat. Bukan saja kepada atasan, tapi juga kepada orang tua. Anak muda, dengarkan baik-baik. Kalau Anda mau sukses, yang pertama, miliki rasa hormat, respect kepada siapapun, kepada orang-orang yang lebih senior. Sebagaimana Yosua, respect kepada perintahnya Musa. Enggak ngomel-ngomel, enggak bersungut-sungut. Itu yang pertama. Yang kedua, sikap dari Yosua adalah ini. Boleh lihat slide-nya? Yang pertama itu adalah punya rasa hormat. Yang kedua, boleh slide-nya? Ini, percaya kepada Musa. Jadi Yosua itu trust kepada Musa. Ya, meskipun Musa bilangnya begini, saya akan pergi ke bukit, megang tongkat. Yosua nggak tahu Musa ngapain, dia cuma ngomong pegang tongkat, ya kan? Tapi yang namanya Yosua percaya, Musa di atas bukit, meskipun Musa nggak ngomong dia ngapain, dia cuma ngomong pegang tongkat, tapi Yosua yakin, percaya sama Musa, kalau Musa nanti di atas bukit, nggak akan nganggur, nggak akan leha-leha, nggak akan tidur-tiduran. Apalagi gibah sama Hur dan Harun. Nggak mungkin. Gimana menurut lu si Harun? Nggak bener, nggak mungkin. Yosua percaya banget pasti Musa melakukan sesuatu yang berguna di atas bukit. Meskipun dia nggak bilang kepada Yosua. Dan Bapak Ibu harus sadar. Musa begitu perangnya selesai, Musa nggak pernah bilang kepada Yosua. Yos, kamu tahu nggak tadi di atas bukit? Aku itu angkat tangan loh. Dan begitu angkat tangan, kamu menang. Begitu aku lelah, kamu kalah. Jadi saya itu melakukan sesuatu yang penting di atas loh. Angkat tangan ini penting ini. Penting ini. Musa gak pernah bilang itu kepada Yosua. Tapi Yosua percaya Musa melakukan hal yang berguna di atas bukit. Anak muda. Seringkali kita gak ngerti kenapa atasan kita nyuruh kita begini. Seringkali kita gak ngerti kenapa orang tua kita menyuruh kita begini. Betul gak? Mereka kadang-kadang gak bilang alasannya apa. Anak muda, generasi muda. Meskipun dia gak bilang, percaya. Dia melakukan yang baik buat kita. Meskipun dia nggak menjelaskan, tapi dia melakukan yang baik buat diri kita. Kalaupun teman-teman pengen kasih tahu informasi kepada atasan, Pak jangan begini Pak. Boleh, bukan berarti dilarang, tapi dengan cara yang baik-baik. Ingat, prinsip yang pertama, respect. Tapi begitu banyak hal yang senior kita nggak bisa bilang alasannya apa. Dan kadang-kadang kita nggak ngerti, nggak apa-apa. Percaya apa yang dia putuskan itu adalah hal yang baik buat kehidupan kita.
Itu sikap yang kedua, attitude yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir dari sikapnya Yosua adalah ini. Boleh lihat slide-nya? Kerja keras. Hard work. Nah, work hard Bapak Ibu ya. Kita harus work hard, punya kerja keras. Waktu Yosua bilang gini, dia melakukan apa yang disuruh oleh Musa. Dia betul-betul berperang. Bukan berarti oke, siap udah gitu dia pergi. Enggak, dia berperang. Bahkan berperangnya dari pagi sampai sore. Jadi yang namanya Yosua betul-betul kerja keras Bapak Ibu. Work hard. Nah ini yang sering kali saya lihat, contoh video tadi, kok kayaknya etos kerja keras itu udah gak ada di anak muda. Kayaknya apa-apa tuh pengen cepat, apa-apa tuh pengen instan, ngapain begini-begini. Padahal kerja keras itu sangat penting. Pengalaman saya Bapak Ibu ya, dari sejak saya kuliah sampai sekarang nih, kan saya Gen X ya, berarti sudah cukup lama bekerja. Saya gak pernah lihat orang sukses yang gak kerja keras. Saya gak pernah lihat. Saya pernah kerja buat namanya Pak Hermanto Tanoko, orang terkaya nomor 8 di Indonesia. Ini orang terkaya nomor 8 di Indonesia, tapi masih kerja keras. Saya gak pernah lihat orang yang gak kerja keras, yang mager, pengennya santai, dipus sedikit healing. Gak pernah lihat saya. Kerja keras Bapak Ibu, itu modal yang sangat penting. Dan saya melihat kok value ini sudah mulai hilang. Memang ada orang yang bilang gini, tapi kan lebih baik kita kerja cerdas Pak. Bapak Ibu, ada yang bilang gini, kerja itu ada tiga tingkatan. Kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Dibayar berapapun ikhlas. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Tapi coba Anda lihat tingkatan itu, ya kan? Pertama itu kerja keras. Jadi nggak akan ada kerja cerdas kalau nggak ada kerja keras. Saya ulangi sekali, nggak akan ada kerja cerdas kalau kita nggak kerja keras. Jadi work hard itu sangat penting. Nah ini kalau anak muda pengen sukses, jangan lupa harus punya etos kerja keras. Bahkan yang namanya Alkitab juga menyarankan kita kerja keras. Percaya nggak Alkitab menyarankan kita kerja keras? Coba kita lihat ayatnya ya. Pengkhotbah 11, boleh lihat slide-nya. Pengkhotbah 11 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ini yang nulis Salomo kan. Orang paling berhikmat di muka bumi. Sampai sekarang belum ada yang ngalahin katanya begitu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari. Dan jangan beri istirahat kepada tanganmu pada waktu petang. Karena engkau tidak mengetahui apakah yang ini atau yang itu akan berhasil. Atau keduanya sama baik. Anda perhatikan yang warna kuning, Bapak Ibu. Perhatikan yang warna kuning ya. Yang warna kuning saya coba lihat dari terjemahan lain. Dan saya dapat yang menarik. Dari terjemahan The Message Bible. The Message Bible untuk yang warna kuning. The Message Bible untuk yang warna kuning bilang begini. Go to work in the morning. And stick to it until evening. Bukan afternoon. Evening, malam. Tanpa melihat kepada jam. Asik. Menarik banget. Jadi The Message bilang gini, kerja dari pagi sampai malam. Tapi jangan lihat-lihat jam. Masalahnya saya melihat, kalau ini mungkin bukan cuma Gen Z ya, semua generasi mungkin. Sekarang banyak karyawan yang baru masuk kerja itu udah lihat jam. Aduh baru jam 10 masih lama. Jam makan siang. Sampai jam 1:30, kerja sebentar, masih jam 3 masih lama. Nah udah jam 5 kurang 15, waduh siap-siap nih. Siap-siap, beres-beres, kencing dulu. Supaya begitu tank langsung pulang. Kencing aja gak mau pakai jam bebas, kencing aja di jam kerja. Gak mau rugi soalnya, beres-beres dulu. Begitu jam 5, tank. Nah ini kebanyakan seperti ini, tapi kalau pengkhotbah tadi bilang begini, without watching the clock, luar biasa. Pertanyaannya kenapa ada orang bisa kerja nggak lihat-lihat jam? Kenapa bisa begitu? Karena dia sangat suka dengan kerjaannya. She or he loves so much the job. Kalau Bapak Ibu mau kerja enjoy, ya Bapak Ibu ya, nggak lihat-lihat jam, love your job. Cari pekerjaan yang Anda suka. Itu jamnya nggak kerasa. Pernah ngalamin nggak? Nggak pernah kerja sih, jadi nggak pernah ngalamin. Kalau pernah kerja, ngalamin pasti ngerasa, pernah ngalamin tuh. Kok tiba-tiba udah jam makan siang, tiba-tiba udah malam dan segala macam. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, jadi inilah yang namanya sikap dari Yosua. Ini yang saya bilang namanya sikap for all generation. Attitude for all generation. Semua generasi menurut saya harus punya sikap ini. Bapak Ibu saya paham, sekarang itu kan situasi berbeda. Ya kan teknologi udah beda.
Metode bisa berbeda, tapi ingat, prinsip tetap sama. Ini menurut saya sikap yang jadi prinsip. Metode bisa berbeda, tapi prinsip tidak akan pernah berubah, apapun zamannya. Saya berikan contoh tentang metode dan prinsip ini. Beberapa dari Bapak Ibu saya yakin kenal banget barang ini. Boleh lihat slide-nya? Ini bukan barang yang asing, berjasa buat saya juga. Mungkin buat Bapak Ibu juga berjasa. Boleh lihat slide-nya? Ada yang amin akan benda ini? Ini benda berjasa banget kan? Buat saya, apapun buat senior. Wah dulu bikin skripsi, bikin laporan, pakai ini. Dulu banyak kursus mengetik pakai yang namanya mesin tik. Saya nggak tahu sekarang ada apa enggak, tapi zaman sekarang ini udah nggak dipakai. Sekarang pakainya ini. Microsoft Word atau Google Doc. Jadi kalau Bapak Ibu meskipun Anda bilang ini berjasa, tapi kalau Bapak pokoknya ini berjasa banget buat gua. Jadi kalau sekarang saya bikin kursus menulis, saya tetap pakai ini. Nah itu repot Bapak Ibu. Ini metodenya sudah berubah, bukan pakai ini sekarang zaman ini. Jadi saya mau bilang begini Bapak Ibu, bedakan antara metode dengan prinsip. Prinsipnya adalah kemampuan menulis, itu prinsipnya. Metodenya sekarang berubah. Dulu pakai mesin tik, sekarang pakai teknologi. Dalam hal ini contohnya Microsoft Word. Oke, perbedaan antara metode dengan prinsip. Yang namanya generasi boleh berubah. Dari generasi baby boomer sampai generasi alpha bisa berubah. Tapi yang namanya value, prinsip, attitude, sikap nggak pernah berubah. 1, respect. 2, trust. 3, hard work. Ini adalah mercusuar. Berlaku untuk semua generasi. Itu untuk anak muda. Sebagai penutup, sekarang untuk generasi senior. Supaya adil. Meskipun cuma singkat aja ya. Para generasi senior seperti saya ini. Ingat, sudahlah ya. Maksudnya begini, bukan sudahlah, udahlah, bukan. Bapak Ibu jangan salah paham. Maksud saya udah gak sekuat dulu lagi. Udah gak secepat dulu lagi, ya kan? Udah gak otak itu udah gak sekinclong dulu lagi. Sekarang mah ada apa-apa teh serba poho. Kemarin makan apa, makan siang. Naonnya, udah sering lupa gitu. Gak apa-apa, itu memang alam, gak bisa dihindari. Nah mari kita belajar dari Musa, perhatikan. Boleh lihat slide-nya? Bapak Ibu banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari Musa. Bisa lihat Musa ya. Sebetulnya banyak pelajaran dari Musa, tapi saya ambil satu saja. Pelajaran dari sebagai penutup. Saya ambil pelajaran dari Musa untuk para senior dari ayat ini aja. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Dari ayat ini aja pembelajaran para senior. Sebelum kita gali pembelajarannya, saya mau tanya buat Bapak Ibu. Dalam perang melawan Amalek tadi, yang paling berjasa itu Musa atau Yosua? Kan tadi menang kan bangsa Israel ya. Musa angkat tangan, kalau angkat tangan Yosua menang. Musa pernah tangannya, Yosua kalah. Tapi Yosua berperang. Nah jadi yang paling berjasa Musa apa Yosua? Pikir dulu, doakan dulu. Jangan langsung ngomong. Kalau Yosua berperang, wah, tapi Musanya begini terus, menang. Tapi kalau Musanya begini terus, tapi Yosuanya nggak pernah berperang, menang. Jadi siapa yang paling berjasa? Kalau nggak dijawab nggak boleh pulang nih. Apa? Udahlah, nggak usah diributin. Boleh lihat lagi ayatnya. Tapi ayatnya bilang di ayat yang ke-13, boleh lihat ayatnya. Tapi firman Tuhan mengatakan, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek. Jadi kata Alkitab, yang mengalahkan Amalek itu adalah Yosua. Tapi sebagai yang harus Anda ingat Bapak Ibu. Anda harus ingat, yang menulis kitab Keluaran ini adalah Musa. Paham maksud saya? Yang menulis Keluaran ini adalah Musa. Boleh gak kalau Musa, orang dia yang nulis kok. Boleh gak dibilang ya, demikianlah Musa mengalahkan Amalek. Boleh? Salah gak? Bohong gak? Enggak. Siapa bilang bohong? Tanpa begini-begini dia kalah tuh Yosua. Ya enggak?
Tapi ya oke lah, tapi paling nggak dia bilang gini, boleh lihat ayatnya? Mungkin Musa bisa nulisnya begini, demikianlah Musa dan Yosua mengalahkan Amalek. Boleh nulis begitu? Boleh kan? Tapi kenapa Musa nulisnya demikianlah Yosua mengalahkan Amalek? Generasi senior. Mari kita belajar dari Musa, sebuah sikap yang harus kita tiru, yaitu ini. Musa punya kebesaran hati agar Yosua yang dipuji dan Yosua yang dikenal banyak orang. Meskipun dia pun sangat berperan dalam peperangan Israel dengan Amalek. Generasi senior, mari kita punya kebesaran hati seperti Musa. Ayo anak muda, ayo generasi muda, kamu yang maju. Ayo kamu yang tampil, ayo kita support aja di belakang. Kamu yang maju, kamu yang tampil. Bapak Ibu jangan anggap remeh loh, jangan anggap mudah kebesaran hati seperti Musa ini. Sulit, zaman sekarang saya melihat pemimpin-pemimpin banyak yang tidak punya kebesaran seperti ini. Ayo kamu bikin presentasi, aku yang presentasi. Kamu bikin bahannya, aku yang presentasi. Kalau bagus, aku yang puji. Kalau salah, kamu yang salah. Pokoknya begitu aturannya, di sini begitu. Pokoknya kalau bagus, aku yang puji, kalau salah kamu. Karena kamu yang bikin presentasi kan. Banyak yang bilang begitu, ditahan-tahan, gak boleh maju, jangan, aku yang tampil. Senior di tempat ini, saya harap para pemimpin tempat ini. Mari, biar generasi muda. Ayo, kamu yang maju, kamu yang tampil. Ya, buat Tuhan. Sebagai penutup boleh lihat slide-nya? Saya rangkum Bapak Ibu khotbah hari ini adalah sikap yang dimiliki oleh Yosua. Respect, trust, dan hard work. Ini adalah sikap yang dimiliki oleh Musa. Kebesaran ini yang menurut saya adalah mercusuar sepanjang masa. Attitude for all generation. Tidak pernah terhilangkan. Tidak pernah berubah. Ini adalah prinsip, value. Metode boleh berubah, teknologi boleh berubah, generasi boleh berubah. Tapi value ini tetap sama. Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, saya ingin memberikan pesan kepada para anak muda yang di tempat ini. Kebetulan saya kan cukup senior lah ya, Gen X soalnya. Sebagai penutup, saya akan berikan pesan buat Bapak Ibu, khususnya anak-anak muda. Pesan yang saya ambil dari pesannya Musa kepada Yosua di akhir hidupnya Musa. Dan saya akan ambil itu sebagai pesan saya kepada anak muda. Karena anak muda akan mengalami masa depan yang lebih menantang. Banyak tantangan Anda di masa yang akan datang. Ada AI, ada robot mungkin nanti. Tidak mudah buat Anda. Tapi ini pesan Musa kepada Yosua yang akan saya ambil sebagai pesan saya kepada Bapak Ibu, kepada anak-anak muda di tempat ini. Oke, sebagai penutup. Ulangan 31 ayat yang 7 dan ayat yang ke-8. Pesan terakhir Musa kepada Yosua. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh Israel, kuatkan dan teguhkan hatimu, anak-anak muda. Sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Anak muda, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau. Dan Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Anak muda, apapun yang terjadi di masa yang akan datang, saingan-saingan yang bakal muncul, janganlah takut. Dan janganlah patah hati. Sebab Tuhan beserta kita. Amin. Saya undang semuanya bisa bangkit berdiri. Bapak Ibu, mari kita akhiri ibadah pada siang hari ini dengan sebuah komitmen. Saya berikan waktu kepada Bapak Ibu secara pribadi. Lihat ke dalam diri Anda saat ini. Anak-anak muda maupun generasi senior. Apakah Anda sudah memiliki sikap-sikap yang dimiliki oleh Yosua atau Musa saat ini? Kalau selama ini anak-anak muda mungkin kau sudah kehilangan rasa hormat. Tidak lagi bisa menghormati atasan yang ada di kantor atau bahkan kepada orang tuanya, bertobat. Sambut firman Tuhan ini, ubahkan. Supaya engkau bisa respect kepada orang tua khususnya. Kalau selama ini juga engkau tidak percaya kepada senior, apapun yang dikatakannya selalu engkau bantah.
Mari biar firman Tuhan pada siang hari ini mengubahkan Anda. Trust kepada senior-senior kita. Yang terakhir, mari kita miliki etos yang bekerja dengan keras. Tentu harus mengandalkan Tuhan. Tapi kita juga put effort, kita juga harus bekerja dengan keras. Generasi senior, para orang tua, mari kita punya kebesaran hati. Biarkan generasi muda yang tampil, generasi muda yang maju, bahkan generasi muda yang dipuji-puji orang. Kita support dari belakang. Saya persilakan Bapak Ibu secara pribadi berdoa kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada siang hari ini. Dan kalau saat ini Bapak Ibu juga punya berbagai banyak tantangan, kesulitan dalam kehidupan apapun itu, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah kesehatan. Saya kembali akan mengambil pesan Musa kepada Yosua yang juga berlaku buat kondisi kita saat ini untuk semua generasi. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin Tuhan. Kami pegang janji firman-Mu. Tidak pernah sedetik pun Kau meninggalkan kami. Kepada Engkau saja kami akan berlari. Kepada Engkau saja kami akan berpegang. Dan namanya adalah Yesus.